Saya rekam aja buat ini yang nggak masuk ya. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Sehat semua? Ini kebetulan Bapak Ibu dosen ini ke Gresik, saya Anda ikut kemarin, tapi infonya dari Bali. Maka mereka apa Bapak Ibu ini misinya itu buat kurikulum baru ke kalian semua. Kurikulumnya biar berubah. Soalnya sudah lama nggak berubah. Untuk kali hari ini kita fokusnya ke puisi dan drama. Ya. Kayaknya kamu ini belum begitu mengenal tentang puisi dan drama ini belum paham betul gitu. Makanya hari ini saya coba mendalami dua kata itu. Tapi sebelumnya saya mau izin tanya, ini terakhir kamu itu pernah enggak ini? Kamu merasa hatimu merasa tersentuh terus meneteskan air mata nangis itu kapan terakhir? Setiap hari nangis. Kenapa kok menangis setiap malam? Iya, nggak apa-apa. Ada hal yang bikin kamu nangis itu kenapa sih? Anak zaman sekarang itu saya kepingin tahu juga. Oh, bertengkar sama pacar itu. Terakhir itu ya terakhir. Kalau yang laki-laki, laki-laki ini jarang nangis. Kamu? Iya. Terakhir kapan nangis? Sunat. 5 hari yang lalu. Apa bagus? Kerasnya kehidupan. Gak punya uang maksudnya. Oh, orang tua dan orang tua. Nah, 5 hari yang lalu. Tengkar sama orang tua. Iya. Macam-macam ya. Kalau marah terakhir kapan? Marah-marah. Nggak masalah, marah. Iya. Oh, game. Kamu Kenichi. Apa? Palis. Ngegame. Maki-maki orang gitu ya. Mood. Macam-macam ya. Nah, tapi berarti menunjukkan kamu itu masih punya feeling kan? Kamu masih punya perasaan kan? Hmm. Kalau Pak Ibu pernah jadi orang tua juga apa jadi mahasiswa, jadi anak juga pernah kan? Jadi otomatis lebih berpengalaman saya daripada kamu. Bener kan? Belum, sudah punya anak kan? Belum kan? Berarti kan sudah pengalaman saya kan? Jadi saya tahu rasanya menjadi orang tua. Tapi kamu belum tahu jadi orang tua kan? Dan tiap orang punya istilahnya itu kalau di pendidikan itu punya kurikulum sendiri-sendiri, punya takdirnya masing-masing gitu ya. Saya jadikan seperti ini nih. Dan kamu tidak akan tahu nanti ke depan itu seperti apa. Iya kan? Habis ini mungkin kamu tabrak mobil meninggal ya siapa tahu. Pernah dipikir nanti itu meninggal itu pernah? Pernah. Masuk neraka masuk surga? Masuk surga, mantap. Ya betul betul optimis. Ada pesimis, ada optimis gitu ya. Macam-macam orang itu. Yang saya anggap dia itu, saya terakhir nangis itu lihat orang pakai kaos oblong. Kemarin kan hujan ya, hujan kan kemarin hujan kan. Saya itu berhenti di lampu merah. Kebetulan sampingnya itu ada kayak balapan Lamongan apa Lamongan atau nggak salah kalau nggak Lamongan ya pokoknya Madura itu apa Purnama. Kalau nggak Lamongan ya Purnama. Saya lihat bapak-bapak ya dia itu lari sampai pakai oblong kaos oblong kehujanan ya. Saya berhenti lihatnya dia loncat dari truk lari. Nggak loncat sih ya apa ya. Pokoknya dia itu di baknya truk. Iya, nebeng mungkin. Tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya dia tuh habis bekerja nih, kayaknya. Saya nggak tahu dia apa. Bisa tak tanyain, lu bapak-bapak nebeng kan enggak. Tapi yang saya tahu dia itu beli
lalapan. Ya, beli lalapan. Pikiran kamu, dia hujan-hujan itu, pas sore-sore ya hujan-hujan, dia bahagia atau saya pikir dulu dia sedih atau gitu. Kalau kamu mikirnya, jangan-jangan berbeda dengan Pak dia. Hujan-hujan capek ya, kehujanan ya, kan dek baik truk ini. Kayaknya nebeng deh, iya. Ngomong dek dua, depannya itu ada truknya, ada sopirnya, nebeng. Ya. Kalau saya dulu itu sedih. Kalau kamu mikirnya Pak, ternyata tak penasaran ya. Apa? Saya ikuti aja itu truknya, jalur truknya itu saya ikuti aja. Kebetulan satu arah, dia berhenti, beneran berhenti. Kamu tahu TNI 503? Kamu tahu Stadion Mojosari? Nah, stadion itu kan ada belok kanan. Itu kan TNI 503 toh. Iya kan? Iya. Ini terus saja, gini aja. Ada masjid situ. Kamu nggak tahu Mojosari sih. Mojokerto nggak punya stadion sih. Mojokerto nggak punya stadion ya. Luar biasa. Nebeng Mojosari di satu sama. Terus saja ada desa itu masuk. Kebetulan saya juga ngamen kan, teman saya kan awang-awang. Nah, berhenti ketemu yang saya pikir itu sedih, nyata beneran sedih. Ketemu anaknya sama istrinya makan di rumahnya. Rumahnya kamu lihat paling kamu nggak yakin itu kalau itu rumah, tak pikir kandang. Dalam hati Pak Igil, dia tuh sedih ya. Ternyata ketika dia pulang, tak lihat itu saya berhenti, masih jauh kelihatan masjid ada masjid kelihatan. Dia tuh bahagia, ketemu anaknya, bingkisannya itu dibuka, dimakan bareng-bareng. Nah, kebahagiaan yang jarang dirasakan sama keluarga. Apalagi yang zaman saat ini ya, kamu kan orang kamu sibuk bekerja ya. Ya terakhir kamu dari hati ke hati ngobrol bareng, makan gitu kan jarang. Iya, apalagi dengan orang tua yang laki-laki. Mereka kan sibuk bekerja. Hmm. Sebenarnya yang kaya ini siapa sih? Yang mereka itu hatinya itu penuh dengan kebahagiaan atau mereka yang kaya hartanya? Nah, dan kamu tuh sudah tahu yang benar itu yang hatinya, tapi kamu menafikan itu ingin mencari hartanya. Benar nggak? Nah itu loh drama namanya. Ironis. Iya. Irony. Drama itu ada unsur-unsur ironis seperti itu. Makanya hari ini kita munculkan sense of irony itu. Nah, hari ini tuh saya mau melihat kamu itu seperti apa sih, makhluk apa sih kamu ini, teman-teman ini. Iya. Jangan-jangan wis complung hatimu. Nggak punya hati, jangan-jangan sudah. Padahal hidup ini indahnya itu di situ. Sama mau sampai kapan kamu seperti ini? Gitu. Saya mau tahu kamu. Nggak masalah kan, saya kan anggap aja orang tua kamu. Gitu. Usiamu paling sama saya paling katek 10 tahun, kan? Sudah tua. Anggap aja saya ini tua. 37 Pak. Mau 40. 3 tahun lagi 40. Misalnya, nggak apa-apa. Jadi kamu harus berterima kasih kepada orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang yang dimana hidup itu gak sekedar pulang pagi, pergi pagi, pulang sore. Hidupnya monoton gitu ya. Hidupnya monoton seperti itu. Apakah seperti itu yang kamu inginkan gitu? Iya kan? Saya ketemu orang teknik namanya Pak Diki, dia sudah keluar. Tahu kan Pak Diki? Yang Puskom, sudah pernah Puskom? Belum. Wah, kamu tak lulus kalau nggak Puskom. Puspos belum. Tes tes pun nilainya jelek, padahal kamu bahasa Inggris. Kamu mau beasiswa, bahasa Inggris kamu harus bagus. S2 nanti misalnya. Kamu harus eh, berjenius itu nggak harus otak ya. Hati juga kan ada kan apa. Emotional
Emotional quantum atau quantity itu, emotional quantum, IQ itu loh. Hmm. Dan saya boleh bangga dan sombong sedikit, saya juga beasiswa. Hari ini kan saya beasiswa, karena saya bahasa Inggris saya oke. Kalau ilmu sombong nggak masalah. Kalau masalah harta jangan. Sombong aja nggak masalah kamu kalau pintar. Sekarang maksiat itu dipamer-pamerkan, apalagi ilmu bagus kan apa nggak pamer-pamerkan. Pamer aja, saya pintar. Karya saya ini hebat, nah karya. Saya punya karya seperti ini. Sombongkan aja. Mau misuh ya, paling sih. Pisunya tolong nggak delok map kon. War one by one nih karpe. Delok map cuk. Ngono lho. Kali-kali nggak masalah ya, nggak masalah. Nanti kamu masih manusia, masih manusia, iya kan? Iya. Yang nggak manusia siapa? Yang nggak manusia? Mereka yang nggak pernah interaksi dengan manusia yang lain. Kamu marah kan dalam sastra ini marah itu berarti kamu itu masih manusia karena ada yang dimarahi, masih manusia. Lek marah tiba-tiba marah-marah sendiri, guyu-guyu deh, bahagia-bahagia sendiri. Ya. Berarti bukan manusia sudah. Ya manusia tapi rotok miring, marah-marah sendiri. Karena ada harus objek yang kamu jangan hilangkan sense of itu. Kapan kamu terakhir sedih gitu ya? Kapan kamu terakhir marah-marah itu jangan dulu. Kalau di sini saya buka ya drama ya. Itu halaman 51. Namun dulu saya suruh beli. Habis ini ya beli bukunya Pak Idin. Drama ya. Drama itu sebenarnya loh, sejarahnya kan sudah tak kasih tahu kan dulu. Sudah tapi kamu hilang, lupa mungkin. Kalau dari record yang telah direcord itu dari Yunani, dari Greek, artinya itu tujuh yang dikerjakan gitu ya. Jadi yang direcord itu pertama kali drama yang modern dilakukan ditampilkan itu namanya Hamlet. Namanya itu yang terkenal ya pada waktu itu booming itu Hamlet. Sebelum film muncul Hamlet. Hamlet itu kisah seorang anak raja ya, yang rajanya ayahnya itu meninggal karena diracun sama pamannya sendiri. Racunnya itu dimasukkan ke telinganya ketika rajanya tidur. Itu Hamlet. Akhirnya apa? Dia ingin balas dendam kepada pamannya itu ya. Dia pamannya itu motifnya ingin menggulingkan tahta gitu. Ya kan? Akhirnya ya Pak, saking jahatnya si Hamlet, saking dia dendamnya dengan Hamlet, ay ayahnya ini nggak mau karena mati ya. Bukti apa yang ingin ditunjukkan? Kan sudah mati, nggak ada yang bukti apapun. Untuk membuktikan pamannya itu bersalah itu loh, gimana? Misalkan kamu punya ayah kamu dibunuh sama tetanggamu, tapi nggak ada orang yang tahu. Caranya gimana nanti untuk mengungkap kejahatan seperti ini? Misalkan Vina gitu ya. Kamu kan sekarang kan tahunya Vina. Vina itu sampai sekarang kan misterius. Siapa yang membunuh gitu kan ya? Katanya Eli gitu ya. Caranya biar ini tuh muncul karena menurut kamu sebagai mahasiswa menyelesaikan masalah seperti ini gimana? Nggak tahu kan? Bisa nggak tahu? Sulit ya. Ada yang orang membunuh, tapi orang membunuhnya ini pembunuhnya nggak tahu. Untuk menyelesaikan masalahnya gimana? Di situ loh, drama itu, novel, drama itu penting. Kamu biar belajar dari sebuah buku atau novel, kisah orang lain. Buku itu bukan berarti dia itu apa informasi saja ya. Buku macam-macam kan ya. Buku kan macam-macam. Terutama yang novel ini kan dia itu kisah orang lain. Misalkan si Hotman Paris baca Hamlet, dia tahu caranya menyelesaikan si pembunuhannya si Vina. Tahu, harusnya tahu. Padahal kita tahu kan yang membunuh itu Egi, misalkan. Seluruh Indonesia tahu kan Egi.
tapi biar dia gitu ngaku itu gimana sih caranya, gitu kan? Atau begitu misalkan. Keluarganya tahu kalau dia itu pembunuhnya, tapi nggak ada bukti nih. Iya kan? Iya. Gimana? Baca Hamlet. Hamlet itu diperankan, kalau di film ada yang memerankan itu Leonardo DiCaprio yang memerankan. Yang memerankan. Ada juga yang memerankan yang perempuan itu Kate Winslet. Kate Winslet itu anaknya paman, anaknya pamannya dia. Berarti ini sanannya ya. Jadi di Hamlet dikisahkan di Hamlet untuk biar mengaku pamannya itu dia meneror, diteror, ya, diteror dan dicintai dua, ditakut-takuti sama dicinta-cintai. Yang ditakut-takuti pamannya, pasti ketika kamu membunuh sesuatu ada rasa bersalah, ya kan? Nah, rasa bersalah itu diwujudkan nyata sama si Hamlet itu pemeran utama. Sama ketika kamu korupsi, uang yang kamu makan haram itu pasti jadi penyakit, ya kan? Makanya orang yang stroke itu biasanya itu yang dia itu punya jabatan dan kaya. Jarang sekali petani itu kena stroke, jarang. Karena dia itu selaras dengan alam. Enggak, dia yang dimakan itu halal. Gitu. Kalau yang kamu nggak halal, benar-benar seseorang gitu ya, itu kembali sakitnya itu kembali ke kamu karena rasa bersalah. Gitu. Meskipun kamu nggak nyadari itu nggak apa-apa. Di kemudian hari, terutama di mau meninggal, flashback, dulu pernah 200 triliun empat uangnya masyarakat. Flashback itu kayak gitu, gitu. Saya dulu pernah membunuh si Vina, misalnya. Itu flashback, nggak akan bisa hilang. Kalau dengan Tuhan mungkin kamu bisa minta maaf istighfar, tapi kalau dengan teman, kamu misalkan kamu bersalah dengan teman, kamu dengan ini bersalah, itu akan menyakiti dirimu sendiri. Yang kamu salahin loh, dia sebenarnya itu loh, ya sakit sebentar aja, ya kan? Ya mungkin dia dendam sebentar aja dia, tapi pasti lupa karena dia merasa nggak menghutang rasa kepada kamu kan. Yang kamu yang hutang rasa ke dia, misalkan si siapa ini, Selma, pasti Selma ini misalkan nyakiti si Polis, nah, Selma yang kepikiran iya, dan aku tahu ini utang karo Polis. Satu saat pasti kamu pasti ingat, Polis yang menghutangi, bahkan kapan-kapan itu lupa dia. Nah, itulah, di situlah. Dia menteror pamannya itu dengan hantu-hantuan, menteror dengan dia menjadi pertama kali teater muncul gara-gara Hamlet. Dia ingin duluan teater drama itu kan dinikmati raja ya, teater bangsawan. Nah, dulu itu nggak ada film, pertama kali film ada filmnya seperti ini. Dia menceritakan kisah pamannya yang membunuh ayahnya sendiri. Di dalam teater ada teater gitu. Dalam teater itu ada teater, teaternya itu menunjukkan peristiwa pembunuhan seorang paman membunuh kakaknya sendiri, ini ayahnya sendiri, kakak sendiri gitu. Dia mengingat-ingat flashback, nanti dia trauma, lama-lama jadi gila ya. Si pamannya itu yang membunuh ayahnya jadi gila. Dia punya anak, masih merasa cek mantel ya. Dia kok membunuh ayahku. Anaknya itu perempuan cantik sekali. Tahu Kate Winslet? Nggak tahu Kate Winslet? Pemerannya Titanic gitu loh. Tahu kan? Yang perempuan pemeran nggak pernah lihat film Titanic. Hmm. Menakutkan hidupmu. Gak hobi melihat film. Sih dilihat itu sih horor-horor. Sekali-kali yang romantis gitu loh. Film-film Prancis gitu loh. Romantis. Dilihat. Biar penuh kasih sayang hidupnya. Si Selma ini positif ya. Positif thinking. Selma ini. Kebanyakan konflik kayaknya. Nah, dipacari si anaknya ini, anaknya pokoknya dibikin jatuh cinta. Nah, setelah jatuh cinta, ditinggal. Saking cintanya sampai ditinggal, dia sampai bunuh diri. Pamannya itu stres, ditinggal anaknya satu-satunya yang cantik itu ya, tambah stres lagi. Tuh, iron. Ironis ya, biasanya itu ironis. Drama itu harus muncul hal-hal yang orang itu bikin, oh begitu ya.
Nah, kalau di Indonesia kan salah kaprah ya. Di film-film Indonesia itu kan banyak konfliknya daripada resolusinya. Jadi orang Indonesia itu kalau buat film itu pemeran utama itu disakiti terus begitu. Tapi hukumannya tabrak mobil, terus gitu aja. Misalkan kan langsung mati ya. Kalau drama itu enggak, justru orang itu menginginkan dan bahkan kamu ya menginginkan pemeran antagonisnya atau yang jahat itu dia akan tersiksa. Iya enggak? Iya. Jadi imbang. Kalau konfliknya itu panjang, resolusinya juga panjang. Nah, kalau sekarang enggak, langsung apa pemeran utamanya kena mau ke polisi di penjara, weh selesai tamat. Pem- ini kurang lega gitu kan. Sampai lega gitu nggak ada kan. Tapi ini dulu yang terrecord, drama itu yang terrecord seperti ini. Di tahun 429 BCE, before century, atau sekitar tahun. Tapi yang kalau yang sudah early modern itu tahun 1601 namanya. Kalau yang pertama sendiri yang belum masih ini ya, belum masih old itu namanya judulnya itu namanya Oedipus the King. Ini sudah pernah saya ajarkan ini. Oedipus ini yang dia menikahi ibunya sendiri, membunuh ayahnya sendiri gitu. Itu kan ironis ya, irony. Itu 429 before century. Berarti before century itu berarti sebelum Isa itu ada. BCI. Jadi ini zamannya filosof-filosof yang terdahulu. Nah, di dalam drama ini yang ini saya skip ya, ini mungkin nggak begitu menarik buatmu. Di dalam drama itu ada elemen-elemen. Yang pertama itu ide pokok, tema atau pemikiran. Apa yang melatar belakangi, kenapa kok drama itu muncul? Ya. Kamu mau memberikan pesan apa gitu, di dalam drama itu, dalam karya kamu? Kamu nulis puisi. Puisi itu kalau orang lain nggak membaca, nggak paham, berarti kamu gagal menjadi seorang seniman atau sastrawan. Sampai orang itu paham, orang lain ya, bukan kamu ya. Orang lain kamu suruh lihat pesannya apa ini, video ini, misalkan kamu buat video. Oh, pesannya itu tetap berjuang, misalkan. Oh, berarti sudah tersampaikan, gitu ya. Kalau puisinya kamu sendiri yang mengetahui, namanya bukan puisi. Gagal, estetiknya rendah. Ya, iya kan? Yang penting komunikasi. Lah, komunikasi itu kan kalau linguistik itu kan means of communication, ya. Pokoknya orang-orang paham. Sastra itu tidak. Puisi itu apa? Sastra itu tidak harus lewat ucapan, lewat gerakan, lewat bentuk gambar, lewat apa namanya? Perilaku itu sastra. Semua itu seni, gitu. Indah. Kalau kamu nggak percaya, kamu coba sekali-kali ke Gubuk Wayang, Jakarta. Kemarin kan kamu kan mau ke situ ya. Kira-kira wayang ini kalau kamu amati terus, kamu amati, wayang ini mau ngomong apa sih? Nah, makanya namanya sastra itu namanya itu mimesis, mimikri, refleksi. Misalkan kamu lihat tulisan itu yang melihat. Selma sama si Kenichi melihatnya sudut pandangnya Selma. Satunya lagi Kenichi sudut pandangnya Kenichi. Berbeda. Karena terrefleksi sesuai dengan experience masing-masing. Jadi semakin bagus drama tuh dramanya kamu. Nanti itu kamu lihat project video kamu itu. Orang melihat itu multi makna. Satu golongan ini menerima, oh bagus ini. Golongan satunya, oh bagus ini. Golongan tua, oh bagus ini. Misalnya. Berarti kamu sukses. Film kan begitu juga. Ketika kamu misalkan terjadi perfilman, film ini supaya bisa laku di tonton banyak kalangan masyarakat kan harus multidimensi. Anak kecil juga nonton, anak remaja nonton, baru bayar nonton, tua nonton, semuanya nonton. Semuanya nangis semua. Nah, sukses itu.
atau bahagia semua, atau takut semua. Paling gampang memang ditakut-takuti sama dicinta-cintai. Maksudnya kasih sayang, romantis itu paling gampang itu begitu. Yang agak berpikir begitu, mungkin yang disenangi sekarang itu yang journey itu, yang ada petualangan-petualangan. Kayak kemarin film apa yang orang pakai AI itu, robot itu, Atlas, tahu film Atlas, dia masuk robot sinkron dengan AI itu. Ya kamu jarang lihat film, hidupmu usang benar, kering ya, kering. Jadi perutmu itu kamu isi dengan nasi kan, hatimu juga isi dengan hal-hal yang indah-indah dong. Kenapa kok kering kerontang begitu? Jangan, ini hati ini perlu bersemi. Apalagi masa muda. Masa muda itu kan masa-masa yang penuh dengan tantangan. Naik turunnya emosi itu kan di masa muda. Habis ini kamu kerja, punya anak. Sudah, masa mudamu nggak akan kamu dapatkan lagi. Masa kamu hadirkan dengan hal-hal yang membosankan. Kakak ditanyain sama anakmu nanti, Pak, kamu, kok kamu ya? Kalau bapaknya kan jenengan ya. Masa mudanya itu ngapain aja? Misu-misu naik aku nih. Mobile Legends. Masuk ngomong jawab apa begini? Polisi. Ya, sekali-kali kamu pernah naik motor ke Bali. Ya, begitu. Saya pernah ke Lorokan minimal. Ijen, lihat film, memisahkan. Minimal itu angin sih, ngomong bahasa Inggris ini. Menginspirasimu untuk journey ke jalan-jalan. Ini tiap hari nih saya omongkan seperti ini. Lah saya loh. Tanya kamu ini, saya bukan menyindir kamu yang sedang kerja ya. Kerja pun ada liburnya kan. Iya kan. Kuliah kan ada liburnya kan. Saya tak buat tugas kamu tuh supaya kamu jalan-jalan. Malah kamu nggak mau jalan-jalan. Saya tak buat tugas kamu tuh biar jalan-jalan. Bisa, rezeki itu yang ngatur yang di atas. Nggak usah ini. Takut-takut besok kamu nggak bisa makan. Makan. Terlalu takut. Ya. Misalkan kamu nggak berbekal apapun ya, laki-laki misalkan berbekal apapun, mau kembali, nggak berbekal apapun, nyampe pokoknya ada minyak. Coba aja. Kamu berbekal uang 10.000 ke Bali. Ya. Coba aja. Nyampe ke Bali. Diantarkin polisi ke Bali kan nanti. Ini saya mengilustrasi seperti ini, ada yang kesampaian satu. Anak kakak kelas, karena tingkat rahasia. Dia sampai ke Bali, nggak berbekal apapun, bahkan dia dapat pekerjaan di Bea Cukai. Bea Cukai karena banyak masalah, dia resign, mau ke Papua di sini. Masih kuliah sekarang. Bagus mungkin tahu ya, tahu kan. Iya. Tapi kayak gini nih, itu journey itu, pengalaman itu nggak ternilai harganya. Iya kan. Mau kamu nilai berapa jalan-jalan ke Bali? Nggak ada harganya. Masa mudamu ada harganya, masa mudamu. Mau sampai kapan kamu tidur di kamar, kuliah, terus pulang? Mau sampai kapan? Sampai kamu 4 tahun lagi. Terus 4 tahun kamu nikah ya. Nikah kamu sudah ketemu suami misalnya. Kamu di rumah lagi dengan anak-anak kamu, sibuk dengan anak-anak kamu, begitu. Jadi kamu belum sempat untuk mencari your true self. Jadi diri kamu tuh belum ketemu. Siapa sih saya itu? Laki-laki, pertama laki-laki. Kamu bekerja kamu nanti. Siang malam, mulai bukan bojomu. Gak apa? Ganti kerjaan misalkan. Mancing, mancing. Kan esok oleh iwak wader siji gitu. Padahal oleh sak gitu. Tetap dicatat kamu. Hidupmu berat hidupmu. Ini ki uripmu nanti. Masa begitu siklusnya nih? Kan menyedihkan. Masa kamu nggak bisa berpikir, oh nanti saya itu begini. Didapat dari mana semua itu? Ide-ide seperti itu. Awalnya itu dari membaca atau melihat film.
Experience itu yang kamu nggak dapatkan. Saya boleh berkata seperti ini karena saya sudah mengalami masa-masa seperti kamu. Dan saya punya teman yang seperti kamu itu ribuan. Yang dia itu serius, kuliah, ya. IPK-nya kumlot. Ya. Dia jadi karyawan di Bank Jatim, Edi jenenge. Tak kenal Ediot. Dia ngetik di Bank Jatim, tapi ganteng, istrinya cantik. Tapi dia menderita. Di bawah hatinya dia itu tak ngopi sambatan nih. Ini kok sambatan nih. Bayarmu lah UMR. Tak wisuwi. Tapi kan dia kan iya, dia ingin mengenang masa lalu ke pantai dengan Pak Iqlil gitu. Kepingin, tapi nggak bisa ikut dia. Dan Pak Iqlil lulusnya 9 semester, nah 10 semester. Di korting loh, mereka bayar, agak tua. Jalan-jalan, dulu di bahasa Inggris itu ada jurusannya, tergantung dosen kamu sebenarnya. Bu Wiwi, Bu Rini, ibu-ibu itu, kamu kasih saran. Bu, Bu ya ada mata kuliah, guide, atau table manner, tahu table manner. Jadi di guide itu kan ada di meja itu caranya makan itu gimana sih? Jadi event organizer itu seperti apa sih? Yang lebih ke arah praktek gitu loh. Jangan melulu teori. Itu kamu dibentur-benturkan dengan teman kamu yang beler, dibentur-benturkan dengan kamu, teman kamu yang nggak solid gitu. Lama-lama itu terbentuk kepribadian. Gitu. Gesekan-gesekan itu seperti itu pengalaman hidup. Dan misalkan kamu salah, jangan sih ngelok, soalnya kamu itu masih mahasiswa, maklum orang itu. Bayangkan kamu sudah umur 37 kayak Pak Iqbal, ngajar misalkan. Atau kamu nanti jadi guru ke sekolah di SMK misalkan, SMK yang banyak bangsat-bangsat itu, buaya itu. Perempuan kecil kayak gini, kayak gitu. Ngadepi orang yang berkumis. SMK kan sekarang kan kumisan semua, brewok semua. Apa nih kamu kalau nggak punya pengalaman jadi diri, ya kamu akan gini langsung jagung-jagung keringetmu. Ini. Habis ini kan PPL, habis ini kamu PPL loh ya. Nulisin sampai tercek ini. Assalamualaikum. Your true self itu loh, gak punya. Kamu tuh, ya. Your journey itu. Berat ini. Kalau kamu nggak ngalami sendiri, PPL kamu ya. Saya doakan nanti kamu PPL di SMK apa SMK di Pongging. SMK Pongging itu ngarepnya Pak Iki pas. SMK Pongging itu. Utawa SMK Jatirejo. SMK Jatirejo itu otomotif ya. Karena anak SMK itu bagian ada yang SMK negeri Suko itu kan bagian kayak body kan banyak, soalnya banyak. Oh, tahu body kan? Iya tahu. Iya. Iya kan anak laki-laki masuk SMK jurusan menjahit tata boga. Itu jelas outputnya dia akan jadi cewek. Laki-laki kok masuk laki-laki ya sing KTT mlebu sing otomotif, bobot-bobot apa ngono. Masuk nang SMK Negeri Suko, tahu SMK Negeri Suko. Itu tingkat AIDS tertinggi tahun ini situ. Tingkat AIDS, tahu AIDS? AIDS itu sakit yang nggak HIV yang nggak ada obatnya itu, di situ tertinggi di Mojokerto. Di luar seks, di luar nikah di situ tertinggi juga. Rekor. Tahun kemarin sih, tahun kemarin. Sekarang kan belum di-report ya. Tahun kemarin. Reportnya tahun 2024 Desember nanti reportnya. Kok tahu Pak itu? Saya kan guru ngaji. Saya harus tahu, memfilter. Siapa yang boleh di sini, siapa yang enggak. Kalau X nanti mulai dong. Kamu wes bajil sana aja wes. Mikir gitu. Ngangel soalnya, kenapa? Dituturi sampai dia nggak akan bisa. Kalau nggak dari dirinya sendiri. Kamu sebelah, waktu rektornya sampai kena AIDS, tahu kan? Hah? Hah? Nggak tahu. Hidupmu itu masih hijau kamu. Muntah-muntah darah lalu. Nggak tahu. Boti ya, tadi.
biasanya kena AIDS itu juga. Jadi kan, kamu suka laki-laki, suka laki-laki. Terus, kamu suka laki-laki lah terus. Punya pacar? Punya. Oh, bersyukurlah kamu kalau kamu masih laki-laki ya. Sudah ya. Ingat, tadi saya pertama ada tema, ide, pemikiran, ingin yang kamu sampaikan, meskipun sederhana gitu. Kamu bisa meskipun sederhana itu berkesan. Sedikit aja satu scene ngomongkan Mojokerto itu seperti apa. Kalau kamu idenya apa? Mojokerto itu temanya apa? Tentang apa? Dalam bentuk wujud apa? Kamu memberi pemaknaan orang lain itu, oh video ini tentang ini, uh, tentang uh, menjaga lingkungan misalnya. Misalkan ya, kamu buktikan dengan apa itu? Atau menjaga ya lingkungan ya, kebersihan gitu. Berarti kamu suguhkan pemandangan-pemandangan yang hijau-hijau gitu ya. Itu kan temanya apa? Sederhana aja. Kalau harapan saya tema kamu tentang lingkungan. Memang yang hijau-hijau gitu loh. Paling tentang alam-alam gitu. Orang itu sampai sadar tentang lingkungan. Kenapa? Memang itu yang kita sebutkan di Jakarta itu tentang lingkungan. Sekarang terowongan yang sepi ya. Orang itu bosen ya. Udah tidur, kan bosan. Daripada kamu ke Trawas, daerah mana sih ini? Daerah Lali aku. Itu lebih ramai sana. Nasi jagung sama telur sama ada tempenya panjang begitu segini sama ada ikan terinya 3 kriuk-kriuk atau 4 kriuk-kriuk. Jadi zaman pernah ke ini Trawas Bernade Valley apa ya? Oh, pernah kan? Iya, teknik sebelumnya ada jagung-jagung gitu. Bernade Valley. Oh, bukan Bernade Valley, salah. Grenjong. Grenjong. Belum pernah ya? Punya pacar? Nggak punya pacar sih, teman-teman ini. Pak itu umurnya jelek gitu. Itu SMA kamu nggak boleh pacaran. Kamu sekarang boleh, tapi dengan maksud menikah. Pamit permisi ke orang tuanya, ke rumahnya loh ya. Mohon izin. Oh, nah, setelah lulus langsung dinikah. Apa kamu mau ditunangkan langsung nikah? Mau? Mau nggak? Nggak mau? Mau kan? Mau kan? Mau nggak? Mau nggak kamu tak nikahkan, dinikahkan orang tua kamu langsung ditunangkan, langsung menikah begitu? Mau kan? Mau ya? Mau nggak mau? Mau aja ya Pak. Jadi memang nggak tahu ya kamu ini dia itu baik apa tidaknya itu ya. Tahunya dari mana? Ketika sudah menikah kan? Oh, ini kentutan itu. Oh, kan baru tahu. Kan kalau pacaran kan nggak tahu. Sampai timpet, sampai timpet. Tahu pengen mules. Sok-sok anak, enggak ya lek. Aduh. Itu bayangan kamu wajar. Tapi ya nggak apa ya, namanya anak muda. Kalau bisa langsung. Umur berapa sih? 20. Sudah berhak menikah kan? Dua-dua sudah berhak menikah kan? Aisyah 9 tahun menikah. Ya kan? Berarti kamu itu kayak 20 tahun sama Pak Iki. Mengerikan. Dunia itu jadi terus teman-teman Gus. Mati kan. Jadi nikmati ya, dinikmati. Ojo kerja, mangan. Mangan.
Katanya Sujo Tejo, kalau menghina Tuhan nggak usah menginjak-injak Al-Quran. Nggak usah kamu menggambar-gambar apa karikaturnya Nabi Muhammad. Nggak usah. Kamu khawatir besok nggak bisa makan itu sudah cukup menghina Tuhan. Dan sangat menghina. Menurutku juga sangat menghina. Ya sekedarnya gitu. Tapi kalau mencari ilmu kewajiban ya. Ya, kamu mencari ilmu itu kewajiban. Itu sungguh-sungguh kamu. Iya. Sungguh-sungguh. Sholat itu sakaratmu ya. Sekedarnya bukan sholat. Enggak usah tahajud teman-teman. Keliru kok nih ada. Ya. Puasa kamu hari ini. Puasa pintar. Pak itu juga lah. Ibadah harus dipamer-pamerkan. Nah, itu sekarang puasa lagi. Senin Kamis. Meskipun sudah Pak. Kamu kan dulu kan saya Senin Kamis kan biar ilmunya bermanfaat gitu ya. Sekarang kan saya sudah ngajar kan. Tetap saya Senin Kamis karena apa? Senin Kamisku ini karena ridhonya Allah, bukan karena mengharapkan ilmu atau apa-apa. Nanti suatu saat begitu. Nah itu dari mana Pak? Dari baca, baca, cari ilmu. Selesai, kamu juga misalkan polis Mobile Legends ini. Sesuai bosan-bosan. Masa 24 jam kamu begini, push war. Sesuai bosan. Kamu bekerja itu ya sesuai ya tetap akan mati. Uangnya yang kok dipek bojomu kan? Cek lali. Bojone duwe bojo maning. Kamu dibojoi. Kecil wis kerja. Santai aja. Kalau kerjamu itu bikin kamu dengan orang tua kamu renggang, tinggalkan. Ya aku ngono. Nek dengan hubungan kamu dengan teman-teman kamu atau yang lain ini, kamu itu nanti itu uh, semakin jahat gitu ya. Wah ini nggak baik. Saya tinggal. iPhone ini bikin kamu diiri teman-teman. Gimana? iPhone. Iya. Gondrongku ini, gondrongku ini bikin orang muak ya. Tak tak ini gondrongku ini. Ini misal, ya, misal. Contoh. Hidup itu harus berwarna ya. Biar kamu itu meninggal gak menyesal. Iya, iya. Hidup berwarna bagaimana? Kamu itu membaca dan mengeluarkan karya. Maksudnya apa? Terus plot kedua, pertama ini kan ya ada ide, plot kamu ada intro, ada eksposisi, maksudnya intro itu awal-awal. Tadi Mas Kolis tanya, saya ini awal-awal ini harus bagaimana sih Pak? Dulu sudah pernah saya terangkan ya, ada dua jenis intro yang mudah yang bisa kamu jiplak untuk video kamu. Yang pertama gaya-gayanya si Doraemon, Nobita itu. Jadi Doraemon itu kan biasanya kan kamu sering lihat film Doraemon kan? Yang series, yang bukan yang film, yang tiap hari di hari Minggu itu loh. Dulu sekecil kami itu loh. Itu kan si Sunio kamera helikopter, atau mainannya dia yang bagus, ya kan ya. Akhirnya si Nobita kepingin, ya kan kepingin, iri lah, kepingin kayak gitu. Akhirnya nangis lari ke Doraemon. Iya kan, itu kan awal-awal seperti itu. Iya kan, akhirnya Doraemon ngasih alat serba bisa, akhirnya dia itu seneng pamer-pamer juga, pamer kena batunya hanya nangis lagi gitu kan pasti begitu awalnya itu konflik awalnya itu diawal dengan konflik. Ayo film apa yang kamu sekarang seneng, misalkan film film apa wis yang pernah kamu tonton, anime apa ini sih atau yang lain lah selain film komik terserah kamu wis. Film apa? Saya pernah lihat film dan komik yang dijadikan sebuah film. Namanya itu ini tahunya juga dari teman-teman. Solo Leveling, tahu? Oh, Solo Leveling. Nah, ya. Itu kan awalnya dia itu kan anak yang
anak yang dibully kayak salah ya, kayak kurus gitu loh. Kayaknya dia tuh kayak jadi bully-bulian gitu. Di awal film itu dia tuh kurus gitu ya, tapi dia nggak pernah menyerah gitu ya. Misi, akhirnya dia itu dapat second chance gitu loh. Dia dapat apa dapat kayak second chance apa sih istilahnya itu? Ya sudah kedua, jadi kuat akhirnya. Di awalnya dengan apa? Konflik. Dia tuh dibully terus dianggap remeh gitu. Iya kan? Tapi akhirnya kan berjalan. Yang ngetren saat ini seperti itu. Dia dibully terus isekai. Kamu berharap isekai kan isekai. Ini anak-anak ibu ini yang paham. Isekai itu dia itu terbunuh, tabrak truk ada itu ya. Tapi dia hidup lagi di dunia lain. Bayangkan. Iya benar tapi di alam barzah. Menyalang, ini rokok. Hidupnya gak bermakna. Iya, ya. Kamu tahu matahari itu, dia panasnya itu kan bermanfaat. Kan? Air sungai itu kan mengalir, dia itu enggak mengaliri untuk dirinya sendiri, mengaliri biar bisa sawah-sawahnya tak tarik biar bisa tumbuh semua. Ya kan oksigen, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah kamu menghasilkan apa? Kita itu harus punya karya. Kamu tuh dicetak itu biar bisa bermanfaat. Nggak punya bermanfaat, nggak usah jadi manusia. Daripada nanti kamu nambah-nambah dosa, mending sekarang mati aja. Loh iya, semakin lama semakin tambah kan dosa kamu kalau kamu gak berguna. Nambah-nambah dosa yang rasanya. Atau hibah dosamu. Ayo ke, gak jauh. Iya kan? Mati aja sekarang. Kalau orang Jepang sudah saat ini kamu mati. Istilahnya harakiri. Orang Jepang itu kalau nggak punya tujuan, dia punya shogun. Shogunnya itu kalau dia mati, shogunnya ini rajanya mati, dia akan mati karena apa? Misinya kan dia kan membunuh, membunuh, melawan penjajah misalkan ya. Kalau shogunnya mati dia akan harap ini karena apa? Sudah kalah. Apalagi misi hidupnya. Itu orang Jepang. Semut yang punya makna. Dia bermanfaat. Manusia yang paling sempurna masa kamu nggak punya makna? Hidupmu itu loh. Tadi tadi bangun jam 9 gitu. Atau jam 8 lah. Habis subuhan ya, terus tidur jam 8 bangun. Terus habis ini kuliah jam 1 kamu ke Benteng ke teman-teman kamu ngobrol ngopi-ngopi gitu. Misalkan ya. Enggak, tidur di rumah jam 1. Nah, misalkan jam 1 tidur di rumah. Zor sampai jam 3 isuk kali. Mau turun rumahnya jam subuh. Oh, no. Misu-misui bocil-bocil kematian. Bocil-bocil itu gak tidur dah. Kok bisa ya? Betul kan sekolah. Oh sekarang libur ya. Itu banyak bocil kematian di mana-mana pakai kamu. Bukan pusra ya. Ya begitulah mas. Kapan terakhir kamu memberi memberi orang miskin atau orang minta-minta di perempatan atau dimanapun? Kapan kamu ngasih uang? Pernah? Pernah ngasih uang kan? Terakhir gimana feelnya kemarin ya kemarin selama feelnya kan menakjubkan kan padahal cuma 2.000 gitu ngasih orang nggak punya gitu feelnya kayak manusia kan kamu iya nah itu yang tak karep feel itu nah, yang itu feel itu yang tak karep meskipun sepersekian detik kamu nggak akan lupa kan feel jadi manusia itu ya itu namanya bermanfaat ya itu tujuan kamu kan mencari tujuan hidup kamu ya itu lah betul loh jadi manusia bermanfaat bagi orang lain jam 10 ya ceramah. Oke, oke. Konflik, iya, plot konflik di muka. Kalau nggak kepingin konflik, sama kayak kamu itu membuka opening videonya itu ya,
kayak punyanya Hikam. Ya banyak punyanya Hikam itu. Nggak usah banyak kata. Jadi eh, saya nggak suka video yang banyak katanya, Polis. Teman-teman juga kalau lihat orang banyak ngomong kan nggak suka. Kecuali ngajar ya, ngajar ya jelas kayak ngomong. Enggak. Ketika kamu ngobrol kan banyak ngomong sih. Bahasa Jawa ini kan kakek cocok dong ini. Lalu kan bacot kan, ya kan? Kamu kan Polis BCT. Enggak, si Hikam itu bagus. Dia mau opening videonya itu dia tidak berkata apa, dia menyuguhkan gambar saja. Hiruk pikuk kota Mojokerto. Tak kasih tahu tak? Sudah kan? Lagi dia cuman openingnya dia hanya menyuguhkan Mojokerto itu seperti ini loh, gitu aja. Bahkan tidak pakai karakter. Dia tuh loh, tidak pakai karakter. Karakternya malah minjem orang lain. Namanya Pak Yani. Diwawancarai. Ada yang versi Inggris, ada yang versi Indonesia. Dan saya yakin video itu, gambar itu sudah berbicara. Kalau dia bagus. Perbanyak video yang nggak pakai manusia. Atau hirup pikuk manusia. Opening. Pagi-pagi misalkan kamu jalan-jalan jogging. Ini polis. Jogging. Ternyata orang itu hidup itu, kamu hidup itu, orang itu tidak di sekeliling kamu kehidupan itu. Banyak banyak hal-hal yang tak kamu ketahui. Kadang-kadang itu kamu itu egosentris, kamu itu seolah-olah itu sesuai dengan diri kamu. Padahal enggak. Di luar itu loh. Banyak kegiatan di masyarakat itu. Saya tahu kamu itu 2 tahun di kamar tidur ya, karena COVID. Saya tahu. Tapi kan jangan jadikan keterusan loh, Rek. Kamu nggak bosan 2 tahun deh di kamar tidur. Dulu kamu kan COVID SMA ya, nggak bosan. Bosan, kamu harusnya pagi-pagi beliau sayur kangkung ke Pasar Tanjung. Rumahmu mana sih? Salma, rumahmu mana, Salma? Suradinawan. Pasar Tanjung kan deket. Jogging. Oh iya, di Juritan kan juga ada. Kamu tik aja pas jam 6 tepat atau jam setengah 6. Kamu di situ. Kita kok bapak-bapak. Enggak, Pak. Enggak. Hati-hati di jalan. Misalkan, kenapa sih kok orang-orang Indonesia itu ramah-ramah? Ya, iya, ramah sekali. Saya tahu ini yang ramah mana, yang busuk mana, tahu. Enggak kok, ramah kok. Ramah-ramah. Ramah, bagus-bagus. Sekali-kali kamu keluar ya, atau take video gitu ya. Hanya mengekspos Mojokerto itu apa sih? Berarti itu apa? Definitif. Polis. Mendefinisikan Mojokerto itu seperti ini. Flash kayak flashback gitu loh, kayak flash. Dikit-dikit aja Mojokerto, Pasar Tanjung. Terus Petronas. Petronas sih, sing warnanya kuning itu apa? Kalau renang sih nggak payu itu loh. Itu kolam renang itu, zamannya Pak itu kolam renang itu. Sekarsari, sisi Pasar Tanjung, perempatan Pasar Tanjung kanannya itu loh. Kan ada kayak kuning XL ya. Ya, kawan XL. Nah, itu dulu itu nah, istilahnya orang Jawa itu water leading istilahnya itu orang Jawa. Betul itu kalau di bahasa Inggris kan water leading, tempatnya leadnya air. Di situ tuh tempat penampungan air. Tapi nanti kan disalur-salurkan ya, namanya lead itu kan menunggu gitu kan. Nanti kan disalur-salurkan ke Mojokerto. Makanya di bawahnya ada ininya, bawahnya itu ada kolam renangnya. Sebenarnya dulu itu bukan kolam renang, ya buat anak-anak renang aja dulu. Sekarang ada kolam renangnya beneran ya, bayar. Hmm. Jangan dibuka ya, aneh. Ikonnya kan itu, ikonnya untuk mengawali Mojokerto itu loh, kami shoot aja. Ikonnya lagi apa? Alun-alun, kamu shoot alun-alun. Apa ikonnya Mojokerto? Onde-onde. Kamu ke Empunala kan ada patung onde-onde bunter sepatu tak? Nggak apa itu? Apa itu? Loh, sih penting itu tag videonya yang unik. Kamu Gus,
Tugas kamu, Gus. Awas kan. Take video awal-awal. Nanti di akhir UAS, saya tulis self-report kamu di akhir UAS. Tugas kamu ya, saya membuat video self-report. Sama self, bukan self-report ya, sama kamu tugasnya kamu ngapain? Deskripsikan. Deskripsikan sedetail mungkin. Sama teman sekelompok kamu, gitu loh. Nah itu di situ, dari situ, nanti saya menilai. Nilai kamu berapa, nilai kamu berapa. Ya, yo, yo. Jadi kamu itu kontribusinya harap berkontribusi begitu. Belum ada kata selesai. Puasnya kapan? Awal 2 minggu lagi kan? Nah. Hah? Sekarang tanggal 24. Iya, 2 minggu lagi. Betul. Iya, tanggal 8. Sulit nggak ke tanggal berapa? Yang bagian scriptwriter jelaskan dulu ngapain. Dan jangan banyak-banyak misi ya, jangan banyak-banyak monolog. Santai aja. Karakternya si Abror. Kok si Abror? Fredo, gak masuk hari ini Fredo. Bahasanya pakai bahasa Inggris. Subtitlenya bahasa Indonesia. Ya, atau gak usah subtitle gak apa-apa. Bahasa Inggris dok. Pakai bahasa Inggris kamu. Ya, betul. Musiknya lah ini. Musiknya itu kamu sekarang ngomongkan musik ya. Musik itu kamu ketika ada YouTube itu suka musik yang jeduk-jeduk apa sih tradisional. Aku loh. Lah, kamu bisa menjudge itu kan kalau kamu itu sering lihat video, ya, YouTube. Terserah kamu sih sebenarnya. Boleh, pokoknya sekiranya orang itu hari ini tuh suka, orang muda suka, orang tua suka gitu, sebanyak-banyak mungkin suka. Enggak, yang ini ada yang ini. Kamu dulu masa kecil kamu ditimang-timang ibu kamu enggak? Masa gelap-gelap. Ayah. Kalau Pak itu udah jadi ayah ya, tak timang-timang anak tuh. Iya, penting all out, jangan ditahan-tahan. Lemesin. Lagunya kayak gini. Apa ya? Oh, bisa. Ya apa sih awalnya ya apa sih? Tak lelo set tak lelo ledeng. Cuk menengo anakku sing ayu. Ngerti nggak lagunya? Itu anakku lagi nangis. Tak nyanyi nang ngono, bah suara gue lek bandar. Yang penting tak nyanyi tahu itu. Lek lanang cuk menengo anakku sing gondrong. Ini. Aku wis suwe tak nyanyi. Soalnya wis gede-gede wis iso mlaku kabeh. Dulu. Itu kan ketika resolusi. Ketika sudah si Fredo nangis gitu ya. Betul lagu itu. Nggak usah, bahkan nggak usah ini. Transisinya musik itu gini, kalau ada narator, musiknya lemahkan. Kalau naratornya berhenti, musiknya keras.
Saya pakai KineMaster itu cukup. Pak Irfan itu, tahu Pak Irfan ya? Itu pakai KineMaster, pakai Infinix bahkan HP. Pakai Infinix Hot itu loh. Iya. Sampai pecah-pecah kabel. Jadi video. Yang upload kamu ya? Apa? Jadi apa? Monetasi. Gara-gara Infinix gitu. Ganti HP atau api Samsung malah gak monet. Malah gak viral. Sama ya. Hidup kamu kalau baik-baik saja itu kalau bisa cari masalah gitu ya. Karena masalah ayam-ayam itu ya, kelas kamu cari masalah biar berwarna. Sudah. Sudah 1 jam 1 menit. Musiknya nanti tak kirimi. Nggak usah kita kirim, tak kirim aja nanti tak linknya kasih. Nah, transisinya lihat tuh Alpiret. Bagus. Kalau musik ya, kalau musik karena dia musisi asli Trawas sih, Alpiret. Tapi sekarang di Bali. Tapi yang video yang awal aja, jangan yang sekarang itu jelek, jelek. Habis ini Agustus, kamu buat YouTube kelas kamu. Memperingati 17 Agustus, saya tampilkan. Sekarang apa? Juli, Agustus ya. Tinggal sedikit aja. Musik, spektakel. Kurang sedikit. Spektakel, satu aja. Spektakel. Spektakel itu apa? Nggak ada tahu ya. Spectacle in drama can involve all the aspects of scenery, costume, and specific effect in a production. The visual element of the play created for the theatrical event. The qualities of determined by ini. Jadi spektakel itu atmosfer kalau saya bahasakan itu ya. Kalau kamu atmosfernya Mojokerto yang paling kental, berarti kamu atmosfernya lingkungan dan hutan begitu. Atau budaya ya, Majapahit ya. Kamu sebutkan wisata budaya, eco cultural wisdom. Gitu. Jadi beda dengan tema. Ini jeduk-jeduk. Ya, itu spektakel. Cukup itu drama itu. Puisinya kamu bisa pasti prom ya, Mbak siapa ini namanya? Salma. Enggak, Mbak Nurul. Puisinya yang buat siapa? Oh, Salma ya. Salma buatnya pakai AI kan? Kamu sendiri yang buat. Iya. Kamu jadikan puisi gitu ya. Bisa kan ya? Mudah kan sekarang? Loh, siapa? Kolis. Sound effect itu loh, AI loh. Sesuai dengan, pokoknya sudah ada teksnya ya. Masukkan kamu teksnya, sound effect-nya sudah keluar sendiri. AI itu. Siapa tahu cocok? Siapa tahu? Yang AI. Kamu buat musik itu loh. Iya, bisa bahkan. Sekarang itu, tapi bayar ya. Buat musik itu lebih. Bisa kamu aransemen, tahu aransemen, parafrase. Jadi musiknya orang, kamu kasih sound tambahan sedikit gitu aja. Misalkan ini ada soundnya dia, lagunya tak lelo ledeng mau. Kasih tambahan jeduk-jeduk, mau kan sudah, kamu parafrase kan, sudah selesai. Nggak ada plagiannya di situ. Namanya aransemen atau di cover lah, istilahnya kamu kan cover, di cover lagu. Ya saling support ya. Nanti kamu saya suruh di akhir UAS itu self report sama self, bukan self, namanya itu apa? Teman sejawat, penilaian teman sejawat. Teman kamu satu kelompok ini dia perannya apa sih? Kamu ceritakan. Ya,
Di situ saya menilai di situ. Di samping dari outputnya video kamu. Tanggal 8, berarti kamu cukup memberi ngupload video, linknya, sama self report itu. Oke? Sudah ya? Kayaknya sudah deh. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.